Kalau bagi saya ditanya satu kata penting dalam hidup saya, kesetiaan. Karena seperti pernikahan, seperti persahabatan, kesetiaan itu melampaui perasaan, walaupun kadang perasaan perlu. Wow. Karena kalau kamu punya sahabat, kadang males kan sama dia. Iya sih. Gila, kenapa? Tapi lu tetap datang ketemuin dia kan. Lu punya istri nggak bisa, gue udah, kenapa gue nikah sama dia? Gue punya suami, tapi ternyata kamu tidak ninggalkan dia. Aku pernah ketemu satu temen, kecewa banget. Anak teologi kecewa banget. Udah mulai waktu kecewa dia udah mulai mempertanyakan Tuhan, bahkan udah mulai hidupnya ya nggak beres. Tapi suatu hari dia bisa cerita sama gue, dia tahu-tahu udah kecewa, udah melayani, dia doa sama Tuhan. Dia cerita sama gue, dia berlutut sama Tuhan, dia bilang, Tuhan terima kasih, aku udah boleh melayani kamu dan kamu setia sama aku selama ini. Aku mau pamit, ninggalin Tuhan. Waduh, itu aku tersentuh sih. Kesetiaan itu sebetulnya sesuatu yang nggak di sini. Kita kan selalu, setia, gue pengen setia ke sini ya. Kesetiaan itu kan terlihat dari waktu. Kesetiaan itu kan disuarakan Tuhan karena ada kalanya kita bisa nggak setia. Kalau saya belajar, kesetiaan itu adalah sebuah perjalanan hidup yang dimana di dalam perjalanan itu kadang-kadang kita juga bisa lengah. Karena itu part of our life. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, balik lagi di podcast kamu, podcast kaum muda. Dan kembali lagi dengan saya Joshua Sasela sebagai host di tempat ini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik tentang kesetiaan. Nah, siapa nih yang pernah ngalamin kesetiaan dari Tuhan dan rindu untuk mendalami panggilan Tuhan? Nah, stay di podcast ini dan tonton sampai habis. Karena hari ini kita akan sama-sama rethinking your vocation, alias memikirkan ulang kembali tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa sih setia dalam panggilan Tuhan dan bagaimana kita harus setia dalam panggilan Tuhan. Dan untuk membahas topik yang berat seperti ini, kita sudah mengundang salah satu narasumber yang sudah lama tentunya dalam pelayanan dan sudah terbukti kesetiaannya dalam pelayanan, yaitu Ko Johan Nugroho. Hai guys. Sobat muda ya. Sobat muda, guys juga gak apa-apa kok. Hai sobat muda. Kayaknya tua banget gua. Nah, Ko Johan gimana nih kabarnya kok? Nice. Pertama kali datang, baru tahu nih kantornya. Di ODB. ODB ya, keren sih. Latihan boxing aman kok? Lu tahu ya? Iyalah, terakhir pegel-pegel boxing, basket. Wow, keren banget. Lagi belajar lah. Lagi belajar ya. Kalau boxingnya. Nah, kok gimana nih kok? Sebagai seorang hamba Tuhan, terus suami, papa juga, seorang ayah, dan fighter juga bisa dibilang ya. mantan fighter. Karena aku tahu selain boxing, Ko Johan wushu juga kalau nggak salah ya. Dulu awalnya kungfu, wushu, dan Chun, terus baru boxing, baru terakhir. Terakhir coaching embodiment. Nah, Ko Johan ini sebenarnya mau dikenal sebagai apa sih kok? Gitu. Mungkin boleh perkenalan ke sobat muda, latar belakangnya, kesibukannya dan Oke, sobat muda ya. Hai sobat muda, saya Johan Nugroho, udah menikah, anak, gue takut pernah kembali. Anak 3 istri 1, ya. Saya melayani di SING, GKI Puri, satu kebaktian kontemporer, dan juga coach di LGF Plate. Dan selain itu juga ada building community namanya Vestige, jadi itu community nggak under church apapun, kita kumpul di kafe-kafe, siapapun boleh datang, ateis, agnostik, Kristen, non-Kristen boleh datang. Aku juga ngajar teologi di STT Soteria. Oh, Soteria, itu, keren. Itu pelayanan saya. Kerjaan tiap hari karena nggak ada ngantor di mana-mana, semua part time. Kerjaan tiap hari nongkrong. Jadi sopir Grab istri hilang di sekolah. Sehari-hari gitu sih. I see. Menarik ya. Jadi Ko Johan ini banyak perannya sebenarnya, tapi tetap sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, Ko Johan, aku tertarik nih dengan cerita hidup Ko Johan gitu. Gimana sih cerita proses awal Ko Johan tuh merasa mendapat panggilan Tuhan, terus mulai menjawab panggilan Tuhan dengan studi teologi misalnya. Nah, boleh diceritain gak sih kok awal-awalnya nih dari muda gimana sampai sejak kecil itu kayak waktu sekolah minggu itu
Dulu aku di kecil gereja Bala Keselamatan ya. Ada kalau pendeta ini namanya kapten, mayor gitu lah ya. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Gue kok angkat tangan gitu loh. Nggak tahu kenapa gue angkat tangan. Tapi kalau setelah remaja, masa gue mau jadi hamba Tuhan? Kagak lah, miskin gue gitu kan. Apalagi kan gereja-gereja kiblatku itu pendetanya susah banget. Dipindah kemana-mana harus taat kan. Kalau Bala Keselamatan mana kemana-mana gitu loh. Kayaknya kagak deh gitu loh. Awalnya sih seperti itu gitu. Nah, akhirnya waktu SMP SMA pengen jadi orang kaya lah. Karena mama papa susah, udah pengen jadi orang kaya, anak pertama gitu ya. Nama gue terlalu berat lagi, nama Chinese-nya artinya berbakti gitu kan. Udah susah, cari sekolah sampai pinjem uang, terus masa jadi pendeta gitu kan. Habis itu nggak kepikiran gitu ya. Tapi setiap ada altar call pendeta-pendeta itu kok kayak resah gitu. Tapi aku berdoa kuatkan dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Sampai ada yang datengin tuh. Kamu mau didoakan jadi apa Tuhan? Enggak, bisnismen gue bilang gitu. Bisnismen karena melayani bisa di mana aja kan. Ya, aku berjuang kuat. Aku tahan baru kuliah, aku aktif di kampus ya, interdenominasi community. Jadi aku memang bertumbuhnya justru bukan di gereja, juga di interdenominasi community. Jadi di Untak 17 Agustus dan di situ aku kenal bener-bener itu ada satu hamba Tuhan itu ngundang siapa yang terpanggil jadi hamba Tuhan triple minoritas. Satu, lu jadi orang Kristen minoritas. Kedua, Kristen sungguh-sungguh minoritas. Lu mau jadi hamba Tuhan lebih minoritas lagi. Di situ kaki gua geter, gua nggak bisa. Ternyata pembicaranya itu sedang mengaltar call dirinya karena dia sudah sempet ragu, sempet apa, tapi dia sendiri berlutut habis itu. Dan aku nggak tahu ceritanya, setelah kenal dia jadi mentor gua sih. Nah, waktu itu aku kayak bener-bener nggak bisa, akhirnya aku berlutut dan nangis kayak anak kecil dan aku bilang serahin. Tapi habis itu nggak sekolah Alkitab sih, sekolah filsafat. Sekolah filsafat. Iya, karena sama mentor yang juga sedang kecewa sama Tuhan, nggak usah belajar teologi. Aku ikut, jadi aku belajar ke Jogja mau belajar filsafat waktu itu. Akhirnya sempet agnostik lagi. Ya itu prosesnya akhirnya. Di sekolah itu ada satu dosen dari SCT Reform, memang suka filsafat juga. Tahu-tahu katanya tergerak, kok mampir dulu ke Jogja, ketemu sama mentor gue, mereka temenan. Terus waktu dilihat gue, Johan lu mau jadi apa gitu ya? Mau belajar filsafat gitu ya, postmodern. Habis itu kenal itu terus bilang, lu belajar teologi dulu deh. Anehnya mentor gue juga kayaknya gue salah juga, gue lagi kecewa, lu suruh nggak. Aku kan udah belajar teologi, lu belum gitu. Lu berangkat lah belajar teologi, belajar sama guru-guruku. Dah disitulah aku daftar. Wow, seru. Di dalam kondisi iman yang masih berantakan sebetulnya. Karena kan bacanya Friedrich Nietzsche, Karl Marx. Baru bertobat malah bacanya kayak gitu ya. Enggak, itu bertobat udah lama. Setelah menggumulkan mau bertobat udah lama, udah pelayanan. Nah, baca gitu sempet goyang. Tapi akhirnya menyelesaikan studi di SCT Reform tahun 2000, masuk 2003, selesai 2007. Wow, setelah 2004. Proses yang panjang. Berarti kira-kira berapa tahun tuh kok prosesnya? Gue bertobat, gue Kristen sejak kecil, ya kan. Sempet jauh lah ya dari Tuhan karena lihat gereja juga, aduh, maaf. Pendetanya kepelacuran sampai dipecat. Terus lihat, kan rumah gue tiga rumah dari gereja. Gimana ribut majelis, yang ada yang kesel gara-gara kipas angin sumbangannya copot tanpa izin gitu. Gue lihat gitu, ngapain sih gereja? Nah, di situ aku udahlah nggak penting lagi. Baru ketika kuliah itu gue pikir ya udahlah, teman-teman gue membandel banget. Itu ceritanya panjang banget itu. Aku mungkin nggak bisa. Gue punya masalah sama papa gue. Buat apa gue hidup baik? Gue mau hancurin hidup gue. Waktu itu kuliah di Surabaya. Temen gue udah dugem semua, udah hancur. Zaman 98 kan ekstasi di mana-mana. Udah lihat tiap hari. Tapi waktu SMA nggak mau nyentuh karena masih atlet, ya kan, nggak punya apa-apa. Waktu kuliah gue pikir ya udahlah hancurin aja di Surabaya. Temenku nggak ada yang mau jemput karena jauh kos-kosanku. Yang jemput orang Kristen gitu. Diajak doa malam, diajak gereja. Dan aku berjumpa dengan Tuhan justru tahun 98 ketika mau hancurin hidupku gitu. Berarti sudah hampir berapa ya? 20 tahun lebih ya? 20 tahun lebih ya. Wow. Dulu SMA mah lihat itu jenis-jenis ekstasi, gue bisa sebutin satu-satu efeknya apa, tapi nggak pernah pakai, tanya sama temen-temen. Justru ketika kita mau lari dari Tuhan tapi Tuhan tangkap gitu ya. Iya, aku rasa itu ditangkap sih. Karena kalau jalan itu terbuka ya, I don't know aku sekarang di mana. Karena teman-teman banyak yang putus sekolah, ada yang masuk penjara gitu. Jadi di tengah situasi yang krisis seperti itu justru Ko Johan menemukan
panggilan Tuhan. Iya, akhirnya. menemukan pertama dipanggil Tuhan percaya sampai akhirnya waktu kuliah itu dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan sih. Oke. Nah, setelah jadi hamba Tuhan nih Ko ya, kita fast forward setelah Ko Johan jadi hamba Tuhan. Apa sih tantangan yang paling berat yang Ko Johan alami setelah menjadi hamba Tuhan? Karena kan ngelihat ini ya, ngelihat gereja itu dekat. Dan ngelihat gereja itu nggak relate sama orang-orang, sama teman-teman gue. Dan ternyata teman-teman gue yang bandel-bandel itu sebetulnya punya value-value yang gue lihat juga baik. Yang sebetulnya kesetiakawanan, kesetiaan, berkorban buat orang, pasang badan. Tapi itu kok nggak ada di gereja. Jadi begitu melihat gereja penuh dengan pertikaian, penuh apa, itu susah banget sebetulnya. Makanya aku lebih aktif dulu di kelompok yang interdenominasi. Karena ngelihat orang yang beda-beda, bisa sama-sama belajar. Tapi begitu gereja kan, aduh, waktu di kelompok, interdenominasi, gereja ini mau masuk, gereja ini mau masuk, gereja malas banget gitu kan. Semua mau rebutan domba gitulah istilahnya. Nanti kita ditarik ke gereja nih. Akhirnya capek banget sebetulnya lihat gereja. Dan memang aku waktu masuk panggilan hamba Tuhan memang gak pengen ke gereja. Aku pengen karena aku bertumbuh di jalanan. Aku berjumpa dengan Tuhan dengan orang-orang yang unchurched boleh dibilang. Itu salah satu yang paling berat itu bagaimana aku ke gereja. Karena menakutkan loh membawa mereka ke gereja. Mereka akan terluka lagi gitu loh. Justru takutnya malah lebih trauma lagi gitu ya Ko ya. Jadi menarik. Dan aku sekarang mau ke gereja kenapa? Tahu nggak? Kenapa tuh Ko? Karena aku percaya yang terhilang itu bukan cuma di dunia. Banyak yang di gereja terhilang. Mereka kehilangan cinta Tuhan di rumah Tuhan. So good. Jadi dan kadang-kadang perlu kita bawa orang dari luar itu untuk mereka tahu ternyata di luar itu tidak seburuk. Karena dunia gini, dunia. Emang di gereja? Iya. Setuju. Malah pakai ayat-ayat yang suci, pakai yang apa? Jadi sekarang panggilan Ko Johan jadi berapa tahun tuh Ko? Dari lulus terus lulus 2007, 2008 dipecat sama gereja. Kayaknya gue gak jodoh deh. Akhirnya ngerintis pelayanan yang gak gereja di rumah. Sampai akhirnya kebutuhan karena udah pada nikah. Akhirnya bikin gereja. Sempat bikin gereja Ko. Bikin gereja. Akhirnya tapi juga akhirnya sama pembina merintis gereja itu tuh akhirnya aku pergi lah istilahnya. Dan sejak 10 tahun lalu ya itu mulai 2008 2007 udah praktek lah ya, 1 tahun 2008 merit, dipecat, ngerintis sampai hari ini. Sekarang sih nggak, tetap makanya di gereja tetap part time. Nggak tahu kalau full time dipecat lagi nggak ya? Udah 2 kali. Udah 2 kali udah. Tapi kalau di CV udah kok ini lama? Kok lama 10 tahun ini part time 10 tahun jangan-jangan emang. Nah ini menarik kok, menarik karena kita seringkali mendengar kisah-kisah yang bombastis, yang berhasil, yang jalannya tuh bisa dikatakan linear gitu ya, lurus naik ke atas gitu. Apalagi dengan slogan-slogan kita jadi kepala bukan ekor. Tapi kisah hidup Ko Johan ini menarik gitu. Saya membayangkan jadi diri Ko Johan, up and down-nya, terlukanya dengan gereja gitu. Dan Ko Johan tetap setia dalam pelayanan. Kenapa? Tuh, Kenapa kok? Aku ingat satu kata-kata kakak rohani gue ya, dia bilang gitu. Lu kenapa kecewa sama gereja? Karena lu sayang. Kalau lu gak cinta, lu gak bakal kecewa. Itu bener-bener. Yang bisa ngecewain kita ya orang tua, keluarga. Dan di situ aku bilang, wah, gue kecewa. Dan biasanya sekarang aku ke gereja, terus kalau ngomong teman-teman yang mau pulang pergi gereja, gue bilang sama dia, lu kecewa karena lu cinta gereja ini. Yuk, cintai lagi. Mungkin caranya beda. Kalau aku sekarang masih perlu distance, perlu jarak. Karena pernah luka kan. Tapi ada orang yang bisa lebih dalam. Why not? Makanya aku hargai orang-orang ada yang di dalam gereja. Orang bilang, wah Ko Johan keren banget. Lu berani beriman ya di luar gereja. Salah. Lu beriman di dalam gereja. Iya kan? Gue bilang lu bisa di dalam dengan segala pergulatannya itu lu ada di sana. Gue salut. Karena gue belum sampai seberani itu. Gue lebih tenang sekarang di luar. Karena kalau dipecat ada banyak pilihan bro. Ada opsi lain ya Pak. Jokes ya. Tapi kalau di dalam lu tahu kan gereja juga sesuatu sistem yang besar gitu ya. Tapi mungkin kita hari ini nggak ngomongin gereja, ngomongin kesetiaannya ya. Kita nggak ngomongin itulah. Nah itu gimana kalau akhirnya bisa setia selain tadi karena ada itu ada kata-kata itu rasa cinta. Dan memang mau nggak mau ya aku bertumbuh di gereja, itu fakta sih. Luka atau nggak luka, aku ketemu banyak anak hamba Tuhan gitu ya.
Kadang-kadang sudah nggak pelayanan di gereja, pelayanannya di kelompok kecil, di kantornya. Terus aku bilang, kamu tahu nggak kenapa lu tetap pelayanan gitu loh? Karena pelayanan itu sudah menjadi bagian dirimu yang tidak bisa hilang. Tapi kalau di gereja itu kamu luka, it's okay untuk menyembuhkan dirimu. Kamu di community ini, dan kadang-kadang di community kan dia nggak dikenal sebagai anak pendeta, anak apa. Itu ternyata itu ya sebetulnya kita sadar lah ya, kejujuran. Kita tahu kita cinta gereja, terus kejujuran bahwa luka-luka kita segala macamnya, ketidaknyamanan kita itu kita perlu jujur. Kadang-kadang orang Kristen kan nggak gitu, lu harus setia, lu harus itu, sengsara pun harus itu, nggak boleh sengsara gitu ya. Padahal justru kejujuran itu membuat kita lebih berhati-hati, kita tahu dan kita juga punya apa ya, safe space. Ya. Ini bukan podcast yang lain kan? Sebut merek, sorry. Enggak, safe untuk kita bisa tetap ini ya, tetap ada di situ mencintai. Itu sih sebetulnya. Dan apa sih kok tipsnya nih kok sekali lagi buat teman-teman? Untuk teman-teman yang mau tanya panggilan dalam hidupnya. Gimana mereka sure dengan panggilan Tuhan? Emang bisa sure? Iya sih. Kalau lu sure, apakah itu sure? Maksudnya Yakin. perasaan kamu sure itu apakah berarti itu kamu panggilannya? Ini paham ya? Yeah. Orang Kristen kan kadang-kadang untuk tenang-tenang, ini panggilan Tuhan. Padahal dia sebetulnya gak tenang. Maka dia perlu menciptakan imajinasi, gue panggilan bener. Untuk meyakini bahwa dia yakin. Gak tahu kan? Kan bukan berdasarkan kamu. Yeah. Berdasarkan yang manggil. Orang gak manggil kita bisa kerasa-kerasan kan? Itu yang pertama. Terus konsep panggilannya, kita kan selalu, kalau hamba Tuhan terus. Ya benar-benar. Kenapa nggak dibalik? Gimana tuh kok dibaliknya? Kalau hamba Tuhan ternyata pada taraf tertentu Tuhan suruh taruh itu, Tuhan suruh kita ngerjain yang lain. Wow. Tapi itu kan berat karena stigma masyarakat berarti lu udah di panggilan. Berarti kamu di situ mengalami dualisme bahwa ada panggilan Tuhan yang lebih mulia ketika jadi hamba Tuhan, bukan jadi businessman. That's the problem. Kan kalau kita bangga tuh orang dari bisnismen tau-tau ninggalin semua untuk Tuhan. Tapi berapa banyak akhirnya gue gak cocok jadi pendeta. Sudah cukup sampai 40 tahun, kali ini Tuhan suruh gue jadi apa? Itu kan lebih berat, malu. Iya. Padahal kalau yang reform, kalau Protestan percaya semua vocation itu adalah kita hamba Tuhan di dalamnya. Kita sudah terlalu dualistis sebetulnya ketika ngomongin vocation. Makanya kalau bagi saya, jalanin aja hidup. Dan bagaimana di hidup ini punya inti dari Alkitab. Lu mencintai Tuhan, cintai sesama, cintain diri. 3 itu yang menjadi kunci kalau kamu jalani panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan kan firman. Ya udah hidupin firman yang paling utama. Nanti kemana Tuhan pimpin. Kalau kamu harus lepaskan itu jabatan hamba Tuhan. Kalau bagi saya. Karena jabatan hamba Tuhan bukan status kamu pekerjaan hamba Tuhan. Betul kan? Betul. Tapi di mana Tuhan pergi, walaupun kamu harus menanggung, kamu dicemooh orang dan segala macamnya. Kalau bagi saya panggilan itu. Wow. Jadi baliknya ke prinsipnya itu tadi. Dan kita nggak tahu ternyata kok kita selalu berpikir semuanya sampai mati kita hamba Tuhan. Atau yang bisnismen adalah bisnismen panggilanku. Tuhan kan dynamic. Gimana kamu tahu hidupmu 30-40 tahun sebagai apa? Atau bahkan dua-duanya. Keduanya. Makanya sekarang saya bilang sama anak-anak yang saya bimbing, ayo sekolah Alkitab ini. Enggak, gue nggak. Loh kenapa? Lu bisnis cari duit sampai lu bisa penyanyi, lu sekolah Alkitab, lu nanti bisa jadi teolog di bidang kamu. Content creator yang theologian, gamers yang theologian gitu loh. Nah di sini orang Jesuit, Katolik punya satu Jesuit, itu aku salut banget. Jadi seorang Jesuit itu harus punya satu bidang ilmu yang lain. Makanya Romo Magnis punya filsafat, etika segala macam, tapi dia seorang pastor. Romo Mangun arsitek yang bukunya masih dipakai di dunia arsitek sekarang, tapi dia seorang Romo gitu. Kenapa kita tidak berpikir bahwa itu ada sebetulnya? Dan saat ini anak saya bilang kemarin waktu altar call, Pak mau jadi hamba Tuhan, terus ditanyain sama pembina ya, kamu mau sekolah Alkitab? Enggak, aku mau part time kayak Bapak gitu. Artinya enggak, saya siapin anak saya, ya kamu harus punya satu bidang ilmu yang kamu expert di sana, orang bisa dengar kamu, tapi kamu juga belajar teologi untuk kamu berpengaruh kepada dunia ini. Bisa dua-duanya. Betul. Kita selalu hamba Tuhan, enggak hamba Tuhan, dan kalau hamba Tuhan berdoa sungguh-sungguh. Kalau ini enggak pernah berdoa sungguh dan bersacrifice, itu bagi saya vocation itu
semua kita adalah hambanya. Tapi ada yang hamba Tuhan memilih full. Dia tidak mengerjakan yang lain. Dan itu sebuah privilege. Tapi ada hamba Tuhan yang memilih menjadi pendidik. Hamba Tuhan memilih bisnismen. Karena bisnis kan terkesan. Kita kan ketawa karena terkesan begitu kata bisnis itu. Sesuatu bayangan. Aku sadar karena lihat lu, bayangin lu punya bisnis. Lu kasih makan 100 orang, sehari makan 3 kali, satu keluarga. Kalau anggotamu 100 orang, selama 1 tahun berapa ribu orang yang kita kasih makan. Berapa mujizat Tuhan terjadi, yang kita pastikan setiap keluarga Kristen tidak Kristen makan di tempatnya. Bukannya itu pemeliharaan Tuhan yang indah. Iya. Itu sih, aku rethinking lagi itu vocation. Benar-benar. Saya jadi teringat kalau di film-film superhero ya semua superhero adalah superhero, tapi dalam kehidupan mereka ada yang jadi jurnalis, ada yang jadi pengusaha. Betul. Dan mungkin ini konsep yang sama dengan vocation tadi ya, bahwa kita sebenarnya hamba Tuhan full time semua, tapi justru yang part time adalah pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan gitu ya. Jadi aku melihat itu sih sebetulnya. Jadi kalaupun dia full time di gereja, aku rasa saat-saat ini untuk masuk ke dunia kamu harus juga punya bidang ilmu, sesuatu yang kamu dalemin sehingga kamu bisa jadi berkat. Karena dunia kita sekarang berkembangnya gila-gilaan kalau kita cuma hanya tidak terbuka melihat dunia kita yang harus dilayani kan. Betul. Itu sih, Josh. Keren, seru banget nih ya. Pembicaraan kita hari ini tuh bener-bener dalam dan agak pinggir jurang sebenarnya kok ya. Semoga lolos censorship ya teman-teman. Oke, nah Ko Johan, ngomong-ngomong soal panggilan, soal tadi ada dui vokasional juga yang kita sempat bahas. Jadi teringat dengan perumpamaan 5 talenta, 3 talenta dan 1 talenta kok. 5, 2 dan 1 talenta ya. Nah, gimana Ko Johan sekarang memandang konsep talenta itu kok? Nah, apalagi di kisah itu kan ditutup dengan hamba yang baik dan setia nih. Yang saya lihat ya teladan daripada Yesus yang setia sampai mati. Mencintai itu yang menjadi sesuatu kekuatan kalau bagi aku pribadi. Dia setia, mencintai, termasuk orang-orang yang salah mengerti dia, yang dia cinta banget, itu yang menyalibkan dia. Bagi saya itu teman-teman itu adalah benar-benar teladan yang menjadi pegangan kita untuk bisa belajar kesetiaan. Karena udah nggak bicara lagi lu dapat berapa. Karena kalau kesetiaan lu dapat berapa berlipat-lipat. Itu ya, iya itu sebetulnya. Walaupun ternyata orang setia nggak memikirkan itu gitu, orang yang itu memikirkan yang itu ya. Jadi kalau saya lihat, jadi teladan dari Kristus sendiri itu, wah itu gimana lu sama orang yang nyakitin lu tetap setia menunjukkan cinta sampai di dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Kalau itu nggak cinta yang besar sih. Wow. Jadi gitu sekarang sih. Gimana nih kok kesetiaan dalam panggilan menurut Ko Johan kalau gitu setelah mengalami proses hidup segala macam, jadi sekarang Ko Johan memahami kesetiaan dalam panggilan Tuhan itu seperti apa sih kok kalau boleh tahu? Kalau kesetiaan itu sebetulnya sesuatu yang nggak di sini. Kita kan selalu setia, gue pengen setia ke sini ya. Kesetiaan itu kan terlihat dari waktu. Ya. Kesetiaan itu kan disuarakan Tuhan karena ada kalanya kita bisa nggak setia. Kalau kita bisa selalu setia, kita nggak bisa ya. Ada kalanya kita bisa nggak setia. Jadi suara untuk kesetiaan itu ada. Kalau saya belajar, kesetiaan itu adalah sebuah perjalanan hidup yang dimana di dalam perjalanan itu kadang-kadang kita juga bisa lengah. Karena itu part of our life. Ya. Karena kenapa kata setia itu penting? Kalau bagi saya ditanya, satu kata penting dalam hidup saya, kesetiaan. Ini bisa dianalisa secara psikologis sebetulnya. Kenapa tuh? Kata yang terpenting hidup kita biasanya luka kita. Wow. Nah, bapak gue selingkuh waktu gue kecil. Di situ saya nggak mau jadi kayak papa. Jadi kata setia itu saya bangun berdasarkan luka. Karena saya punya papa yang nggak setia dan saya tahu tangisan mama saya. Tapi ternyata di dalam perjalanan dari orang yang tidak setia ternyata bisa menjadi setia. Walaupun tetap tidak sempurna, dia sampai meninggal. Saya kagum, saya bangga. Orang yang pernah tidak setia begitu setianya. Bahkan ketika mama saya sudah meninggal 10 tahun, ya 1 tahun pertama dia tiap hari ke kuburnya dan saya melihat orang itu bisa berubah. Jadi kesetiaan sebuah perjalanan dan pergulatan hidup.
Jangan judgmental orang yang tidak setia. Justru kita tanya dan kita hadir bersama dengan mereka. Memberi kesempatan mereka lagi bersama dengan kita. Makanya ada Petrus ya. Ada kisah Petrus ya, ada kisah Thomas gitu kan. Nah, itu. Nah, di dalam perjalanan itu ada realita itu, dan yang paling penting dari kesetiaan itu sebetulnya cinta. Cinta. Dan cinta itu tidak berbicara perasaan. Banyak orang Kristen, wah kita kembali ke kasih mula-mula, kita ingat lagi kasih mula. Perjalanan iman kita tidak selalu seindah itu kan. Sensasi-sensasi dicintai Tuhan, merasakan setia cinta hanya beberapa bagian dari hidup kita. Karena seperti pernikahan, seperti persahabatan, kesetiaan itu melampaui perasaan, walaupun kadang perasaan perlu. Karena kalau kamu punya sahabat, kadang malas kan sama dia. Iya sih. Gila, kenapa? Tapi lu tetap datang ketemuin dia kan. Lu punya istri nggak bisa, gue udah, kenapa gue nikah sama dia? Lu punya suami, tapi ternyata kamu tidak ninggalkan dia. Jadi kesetiaan adalah sesuatu yang melampaui perasaan, melampaui hal-hal yang hanya baik, tapi di dalam kondisi yang bahkan perasaan itu tidak ada. Seseorang itu tetap memutuskan sesuatu yang mencintai. Jadi kesetiaan itu adalah sebuah keputusan. Sebuah keputusan, pembelajaran, perjalanan, pergulatan yang kadang-kadang kita juga belajar dari ketidaksetiaan. Jadi ketidaksetiaan atau kayak doubt itu bagian dari faith, ketidaksetiaan itu bagian dari itu. Jadi harusnya kita juga kadang-kadang perlu lihat bahwa banyak hal dari kita nggak setia ya, yang terus belajar setia. Nah, kalau udah ngomong setia, dia nggak belajar lagi. Jadi apakah saya setia melayani 40 tahun? I don't think so. Berapa kali saya pengen ninggalin pelayanan karena mengecewakan kok. But aku tetap di sini sekarang ya. I don't know ke depan aku nggak berani klaim, aku cuma belajar aja. Sebuah komitmen. So good, keren banget kok Johan. Thank you buat sharing. Paham guys. Oke, nah setelah sekian lama nih kok dalam panggilan, pernah nggak sih merasa bosen atau burnout, dan kalau pernah gimana sih kok cara mengatasinya? Pernah lah, sering lah. Bosen, burnout gitu ya. Dulu waktu muda itu pengen kayak Pak Tong, Pak Yakob keliling Indonesia gitu. Mau naik pesawat gitu. Terus sampai ke satu titik aku pernah seminggu naik pesawat 2 kali ya. Aduh, nggak enak lo, capek lo. Enak di Jakarta. Apalagi kalau goyang-goyang, aduh anak istri gue gimana, gue mati gimana gitu kan. Waduh, itu kadang-kadang ya burnout itu ada ya. Terus yang paling parah itu saya biasanya ke Medan itu seminggu. Setahun 2 kali. Seminggu terus 1 hari bisa 3-4 sesi. Terus celakanya kalau keliling sekolah, seneng kan kadang-kadang sesi guru, sesi siswa, sesi orang tua kan. Nah sesi siswanya kan cenderung sama, sehari 3 kali. Gue bosen lu lihat suara gue sendiri. Dan bayangin kamu selama 21 minggu terus kamu pulang di rumah. Waduh, ngomong itu males banget. Terus ke gereja itu, aduh Tuhan gitu ya. Capek banget ya kok. Capek banget dan itu bagian. Ya memang perlu istirahat, perlu. Saya jujur ngomong, gue bosen khotbah. Cuma kan kadang-kadang wah, aku bersyukur karena aku punya teman-teman adik-adik rohani yang aku kayak gini nggak apa-apa. Aku kayak aduh gue bisa bosen banget. Gue lihat suara gue gitu. Jadi disitulah tempat yang aku membuat kelegaan karena aku embrace bahwa manusia ya. Siapa sih yang nggak pernah bosen? Ya kan? Siapa sih nggak pernah capek, nggak pernah burnout? Masalahnya lah ketika lu burnout, lu istirahat atau lu buang. Masalahnya kan kita kadang-kadang spiritualitas kita tuh opresif. Tetap setia, berkorban, sacrifice. Tuhan aja sampai mati gini. Aku rasa Tuhan Yesus burnout gak ya? Dia butuh waktu gak ya? Kadang-kadang dia gak selalu melayani dia sendiri gitu kan. Dia milih naik, ada orang banyak dia ke kapal ke tempat lain. Ya aku rasa itu yang perlu sih ya. Itu sebuah realita. Kelepasan, pengen ninggalin gereja berkali-kali. Tapi apa yang kau John lakukan kok? Tiga take out deh kok buat apa anak-anak yang dalam keadaan itu. Yang 1, lagi ini. Jujur, kamu bosen, kamu lelah, kamu burnout karena apa? Karena siapa? Karena kadang-kadang kita nggak sehat. Oh gereja lelah, pelayanan lelah. Apanya? Siapa? 1 orang? 2 orang? Kenyataannya kan masa 1 gereja. Kadang-kadang itu 1 orang gitu loh. 2 orang tapi orang berpengaruh.
Ya kan? Orang itu ngeselin, akhirnya kita, wah tempat ini toksik, gereja ini toksik. 1-2 orang gitu kan. Kadang kita nggak aware itu siapa, kenapanya. Sistem apa, pengalaman itu kan ada kaitan dengan trauma kita, ketidaknyamanan kita capek karena apa. Aku kasih contoh, anak-anak yang dituntut sama orang tuanya terus harus ngelakuin ini. Ketemu di gereja kamu harus ini. Dia pertama bertahan karena dapat penghargaan, orang tuanya nggak harga, gereja nggak hargain. Tapi lama-lama ketika orang lupa menghargain dan tuntutan itu datang, dia bisa burn out. Burn out itu kan karena psychological dia sebetulnya. Ya dia sebetulnya udah ninggalin pelayanan. Enggak gitu, istirahat seminggu mungkin dia udah pelayanan. Ya udah ngomong, gue ninggalin pelayanan seminggu lagi, gue bengong ya, gue kangen tapi gengsi gitu kan. Jadi tunggu dulu. Kayak aku kalau orang pacaran aku suruh break dulu lah. Jangan langsung putus, break dulu 1 bulan, 2 bulan. Coba hidup bersama dia. Ternyata beberapa baru bisa berpikir lebih tenang. Cuma kadang gereja nggak memberikan ruang untuk itu gitu loh. Tuh orang ya udah istirahat dulu, kamu take down dulu, ya. Terus bisa ngomong aku nggak nyaman sama ini, nggak nyaman sama ini. Karena dia juga tidak dilatih tubuhnya untuk mengenali. Cuma di sini semua mengenali bahwa aku nggak nyaman karena apanya. Terus bisa nggak kamu nggak nyaman karena gimana kalau kamu ketemu orang itu sedikit nyaman? Kita nggak pernah diajarin kan? Padahal gini loh, Jos, lu gini kan nggak nyaman ya? Lebih nyaman gak dikit? Kita perlu boundaries, kita perlu jarak, kita perlu jujur. Lebih nyaman lagi kita tutupin muka kita. Iya kan? Di situ kita kan tidak terluka, lebih punya. Nah, harusnya kita perlu mengembangkan sebuah pelayanan yang jujur dengan pergulatan, jujur, dan kita bisa perlu teman cerita. Kalau kamu punya teman cerita, begitu cerita dia lagi nggak nyaman, aku nggak lama-lamain lu, kayak cerita gue lagi nggak nyaman nih, Jos itu nuntut gini, lu nggak boleh, di pelayanan yang rohani kamu harus, ya akhirnya dia tambah nggak nyaman. Udah nyaman ya lu, temen gue nggak nyaman, akhirnya dia ya justru kita juga menyediakan suatu tempat yang orang bisa jujur cerita sehingga dia, ayo gimana buat kamu nyaman, gimana lu bisa tetap pelayanan, aku bisa ngelakuin apa buat lu gitu loh. Kita nggak pernah kita nggak kenal diri kita, lingkungan kita nggak kenal diri kita juga, dan kita tidak tahu apa, sehingga ketika ada kelelahan, hektik, kita pergi, kita pilih jalan ekstrim. Karena itu perlindungan kan, lu kalau nggak nyaman kan lari. Betul. Coba sejauh apa lari? Ada anak, nggak nyaman karena orang tuanya posesif. Dia memilih pelayanannya ke tempat yang nggak ada handphone, kejauhan. Kejauhan. Silent aja handphonenya. Benar. Atau bilang aku nggak bisa diganggu, dia jawab sekarang nyesel kenapa gue jauh-jauh ya. Gitu sih Jos, itu perlu pengenalan diri, kejujuran, community yang tepat. Mentor juga sangat membantu. Mentor tapi ya lihat mentor lu kayak apa. Kalau abusive juga ya sama aja. Menarik. Aku lagi lelah, aku nggak bisa persiapan, nggak bisa pimpin bidang ini. Musa itu juga sering lelah di dalam hidup. Asik. Dan dia tetap melayani. Itu kan guilt trip ya. Ini kayak kalau koko tahu tuh berapa tahun lalu tuh sempat viral ada cewek nyari cowok spek nabi kok. Jadi harus kaya, harus cinta Tuhan. Ya nggak ada lah ya spek nabi, nyari nabi loh. Oke kok. Nah jadi pegangan apa nih yang tetap menjadi kekuatan Ko Johan dan mungkin juga bisa buat teman-teman yang lain yang lagi goyah gitu ya, untuk tetap menjalani panggilan Tuhan? Belajar setia. Belajar terus belajar sih, karena kita bukan orang-orang setia. Wow. Dan belajar setia, dan kita perlu punya 1-2 teman yang ada, yang kita bisa jujur. Aku pernah ketemu satu teman kecewa banget ya, anak teologi kecewa banget. Udah mulai waktu kecewa dia udah mulai mempertanyakan Tuhan, bahkan udah mulai hidupnya yang gak beres. Tapi suatu hari dia bisa cerita sama gue, dia tahu-tahu udah kecewa, udah melayani, dia doa sama Tuhan. Dia cerita sama gue, dia berlutut sama Tuhan, dia bilang, Tuhan terima kasih, aku udah boleh melayani kamu dan kamu setia sama aku selama ini. Aku mau pamit, tinggalin Tuhan. Waduh, itu aku tersentuh sih. Aku mau pamit, tinggalin Tuhan, makasih. Dan waktu dia bilang gitu, dia ngerasain cinta Tuhan yang besar. Wow, so good. Doa-doa seperti ini kan, kalau di gereja gila lu. Tapi saya ketika dengar itu, dia bisa cerita sama saya. Bagi saya itu penting. Kamu punya teman yang istilahnya doa-doa ekstrim kamu, kekecewaanmu tuh dia bisa dengar. Saya punya teman-teman seperti itu. Setuju kok. 1-2 orang nggak yang aku bisa tahu, gila gue capek banget sih. Gue udah pengen ninggalin aja sih. Kadang-kadang dia nggak ngomong kok, dia cuma dengerin saya gitu.
Dan bawa setiap kekecewaanmu, bahkan kalau mau ninggalin Tuhan, doa sama Tuhan lah. Itu teman saya, waduh. Dia berlutut, dia bilang, thank you, aku pamit ya. Wah. Gak mudah. Pelayanan gak mudah. Makanya bukan sprint tapi maraton ya kok ya. Iya bener maraton. Dan kadang-kadang berhenti dari maraton. Terkapar dulu. Terkapar dulu dah. Apa shutdown ya. Shutdown. Kadang-kadang kan di shutdown gak boleh masalahnya. Kan kadang-kadang lu perlu shutdown ini gila-gila. Rohani. Padahal kalau maraton aja orang bisa shutdown ya kok ya. Tapi ini kita dianggap gak rohani. Tapi ini realita yang mungkin nggak itu ya. Mungkin jarang dibahas di podcast lain, cuma ada di podcast kamu ya teman-teman. Promosi dong. Promosi terus. Karena Jos hostnya guys. Tapi ini saya jadi menarik kok ya. Jadi pada akhirnya kita cuma bisa belajar setia dan kita cuma bisa berharap pada kesetiaan Tuhan. Dan ada anugerah Tuhan. Tuhan. Bener kan? Akhirnya ketika lu mau setia, lu bisa setia apa? Sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana kalau nggak ada anugerah di situ. Tapi lu jangan semua anugerah Tuhan gue ngambil. Lu harus berjuang sampai setia sampai betul. Lu yakin kok lu nggak gampang lu setia, betul nggak? Ya. Sekarang gue tanya, lu jadi cowok nanti lu udah nikah belum? Udah nikah. Jaminan nggak lu bakal setia? Kalau nggak ada janji akan berusaha setia kan? Bener nggak? Bener. Iya. Aku bayangin ya, aku melihat jemaat itu ada anaknya yang bunuh diri. Oh. Ada anaknya yang meninggal usia muda. Aku bayangkan kalau aku di kondisi itu aku masih bisa melayani dia, nggak kebayang loh. Dan apa jaminan gue bilang gue bakal setia, gue udah setia. Aku selalu takut bilang Tuhan kalau ada kondisi berat itu please beranugerahlah. Dan aku biasanya ngomong sama anak, pernah ada bapak cerita sama aku, dia sampai hari itu udah nggak bisa bersyukur. Dia cuma bisa datang ke gereja, kadang nangis, kadang dia macam pak gereja. Karena teman-temannya di gereja selalu posting ini video tentang keluarga bunuh diri. Gila lu, gue denger kata bunuh diri itu. Udah triggering. Trigger aja dia sampai dia. Aku cuma bilang sama dia, gue nangis sama dia bilang, Pak lu bisa sampai hari ini lu nggak bisa ngucapin syukur sama Tuhan. Lu datang tiap minggu bagi gue udah miracle sih. Iya. Kalau saya juga nggak tahu, aku cuma bisa jadi temanmu nangis. That's all. Jadi itu loh, makanya aku bilang aku berusaha setia jadi suami. Gimana caranya? Apa sih yang bisa bikin gitu ya? Benar-benar. Makanya itulah berjuang minta anugerah Tuhan. Memang jawaban klise, tapi ini nggak klise sih. Itu bener-bener kalau kamu pikirin bener-bener, wah anugerah Tuhan dalam hidupmu itu besar ya. Yang terakhir nih kok, pertanyaan terakhir. Sekaligus pertanyaan penutup buat kita hari ini kok ya. Nah, pernah gak sih Ko Johan tuh dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan tuh merasa kayak bukan panggilan gue dah ini. Kayak gue salah dengar suara Tuhan deh gitu. Dan gimana akhirnya Ko Johan tetap meyakinkan bahwa Ko Johan memang dipanggil Tuhan untuk pelayanan? Mungkin sekarang, enggak. Karena konsep panggilan gue udah berubah kan. Nah ini yang harus kita bahas nih. Kan aku udah tidak melihat panggilan itu seperti itu ya. Aku sudah tidak melihat itu. Semua hidupku dimanapun aku hidupku gitu kan. Cuma memang aku tahu kalau tahu-tahu aku jadi businessman itu kan lebih berat. Karena orang sudah mengenal akan mengatakan dengan perspektif yang lama, murtad dan segala macam. Tapi sebetulnya aku sudah melangkah kok. Aku tahu kapasitasku dan makanya aku belajar coaching as a secular. I'm certified. Certified coaching sekuler yang tidak hanya di gereja. Karena aku rindu kalau aku hanya seorang pendeta itu terbatas banget gue ada di gereja gitu loh. Sedangkan aku pernah training guru yang dari berbagai agama itu gue bisa jadi blessing gitu loh. Jadi kalau aku melihat panggilan itu, mungkin aku tidak pernah berpikir itu lagi. Tapi bagaimana ya? Justru kata panggilan itu tidak menyekat hidupku. Untuk aku bisa memberitakan cinta Tuhan yang melampaui tempatku. Bagiku sekarang kata pendeta itu sudah menjadi sebuah close. Makanya aku tergerak gara-gara seorang anak ateis ngobrol sama aku, dia bilang dia benci banget sama Kristen, benci sama dia sekolah Kristen, benci sama pemimpin, terus dia tetap mau ngobrol sama aku. Lu kok tetap mau ngobrol sama gue? Iya, karena bagi gue lu gak pendeta. Gue mendefinisikan lu bukan pendeta, karena pendeta bukan kayak lu. Demi apa? Demi dia bisa ngomong sama aku. Apa arti kata pendeta? Apa arti kata pelayanan? Kalau hati kita bisa deket sama orang, buang gitu.
Bagiku itu. Ya. Jadi aku udah mikirin lagi. Karena aku sudah tidak berpikir konteks panggilan. Karena vocation kita adalah mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai diri. Wow. Dan bagaimana itu bisa dirasakan dan membuat orang mengenal Tuhan, yang membuat mereka bisa mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai diri. Dan itu bukan 1, 2, 3, itu bersamaan bagi gue. Itu sih sebetulnya. Jadi sorry, aku nggak bisa menjawab karena kadang-kadang jawaban itu supaya kita yang sedang ragu bisa pasti. Raguin terus aja nggak apa-apa. Kalau itu dari Tuhan kan nanti Tuhan bisa tuntut. Iya. Just keep doing what you're doing. Will lead you somewhere. Dan firman Tuhan yang utama, kasih Tuhan sesama diri. Itulah melayani. Wow, so good. Thank you, Ko Johan. Kalau boleh nih, Ko, aku minta closing statement buat teman-teman di podcast kamu ini. Buat mereka kira-kira 1 kalimat nih, Ko. Atau dia boleh 1 pernyataan buat mereka. Kita bukan orang-orang yang setia, jadi terus belajar setia sampai mati. Dan perlu anugerah Dia untuk kita bisa setia. Wah, singkat, padat, ngena di hati. Praise God. Thank you, Ko Johan. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup podcast hari ini, aku mau ingetin kembali bahwa podcast kamu ini didukung oleh jeripaya teman-teman dan kita semua tentunya, dan lewat donasi dari teman-teman semua. So jangan lupa untuk scan QR code atau link yang ada di layar kaca teman-teman untuk tetap mensupport pelayanan kami. Semoga lewat podcast ini teman-teman diberkati oleh Tuhan. Nah, Ko Johan, sekarang kita mau tutup podcast hari ini, boleh ditutup dengan doa, Ko? Yuk kita berdoa. Tuhan, berapa banyak kami yang mendengarkan hari ini, kami tahu kami bisa ada karena kesetiaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh menganugerahkan kesetiaan itu kepada setiap kami. Kami manusia lemah yang terbatas dengan tubuh kami, dengan ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran, sehingga membuat kami tidak bisa setia. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan terus menyertai kami, untuk kami terus belajar setiap harinya, setia kepada setiap panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Panggilan yang tidak hanya berarti sebuah profesi, panggilan yang bahkan rela meninggalkan profesi yang mungkin dianggap mulia, paling mulia. Karena Tuhan meninggalkan yang paling mulia untuk melayani orang-orang yang tidak bisa terjangkau di dunia ini. Dan biarlah kami boleh, Tuhan, seperti Kristus meneladani Engkau untuk belajar setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman juga yang mendengarkan dan melayani podcast ini. Kiranya Tuhan terus menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you Ko Johan. Sampai jumpa teman-teman semua di podcast kamu. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.